Barcelona kehilangan Dani Olmo hingga akhir tahun. Kemenangan Barcelona 3-1 atas Atletico Madrid di Camp Nou berubah menjadi kabar yang kurang menyenangkan setelah Dani Olmo kini mengalami cedera bahu. Barcelona kini menunggu hasil lanjutan, sementara tim harus bersiap menghadapi periode tanpa salah satu gelandang kreatif mereka. Absennya Dani Olmo menjadi tantangan tambahan bagi Hansi Flick yang sudah kehilangan Fermin Lopez. Rasio gol Haaland kalahkan Aguero dan juga Henry. Erling Haaland benar-benar menjadi mesin pencetak gol. Penyerang Manchester City itu punya rasio gol yang jauh lebih baik jika dibandingkan dengan para legenda di Premier League. Haaland kini sudah mencapai 100 gol di Liga Inggris saat Man City mengatasi Fulham kemarin. Striker 25 tahun itu butuh hanya 111 penampilan untuk bisa mencetakkan 100 gol. Itu 13 lagi lebih cepat dari pemilik rekor sebelumnya yakni Alan Shearer yang butuh 124 laga. Dan dalam hal lain juga Haaland unggul atas penyerang-penyerang terbaik di Liga Inggris. Rasio golnya lebih bagus ketimbang Sergio Aguero maupun Thierry Henry yang rata-rata mencetakkan 1 gol per 93 menit. PSSI segera umumkan aparel baru Timnas Indonesia. Proses tender aparel baru Timnas Indonesia memasuki tahap akhir. PSSI berencana akan mengumumkan pemenangnya di bulan ini. Tender aparel diumumkan PSSI pada bulan Juni 2025. Dan federasi membuka peluang kepada aparel lain untuk bisa bergabung menjadi mitra dari PSSI untuk bisa menyediakan perlengkapan Timnas Indonesia dan juga futsal. Saat ini aparel Timnas Indonesia masih disediakan oleh Erspo yang menjadi mitra PSSI sejak tahun 2024. Merino jadi bintang kemenangan The Gunners. Arsenal kembali memperlihatkan dominasinya di Emirates Stadium dengan kemenangan 2-0 atas Brentford pada pekan ke-14. Mikel Merino menjadi aktor utama berkat kontribusinya yang luar biasa. Pemain asal Spanyol ini mencetakkan gol pembuka di menit ke-11 hasil kerjasama apik dengan Ben White. Sekaligus ia memberikan assist kepada gol kedua Bukayo Saka di menit ke-91. Peran Merino jelas menjadi penentu kemenangan Arsenal di laga tersebut. Tambahan 3 poin membuat Arsenal kokoh di puncak klasemen sementara. Gol bunuh diri selamatkan The Reds dari kekalahan. Pertandingan Liverpool versus Sunderland pada pekan ke-14 Liga Inggris menghadirkan drama di Anfield Stadium. Laga ini berakhir imbang 1-1 dan Liverpool kembali gagal meraih kemenangan di Liga Inggris. Sunderland sempat unggul lebih dahulu lewat gol dari James Dean-Taibi pada menit ke-67 dan Liverpool selamat dari kekalahan berkat gol bunuh diri dari Nordi Mukele di menit ke-81. Hasil imbang ini menegaskan masalah konsistensi Liverpool di Liga Inggris. Performa pasukan dari Arne Slot kembali dipertanyakan setelah gagal memanfaatkan dominasi di sebagian besar laga. Kesalahan fatal di lini belakang The Blues dieksploitasi habis-habisan. Leeds United menorehkan kemenangan gemilang atas Chelsea dengan skor akhir 3-1 pada pekan ke-14 Liga Inggris. Tim tuan rumah unggul lebih dahulu lewat gol dari Jaga Bijol di menit ke-6. Diikuti Autanaka yang menggandakan keunggulan dan Chelsea sempat memangkas ketertinggalan lewat gol dari Pedro Neto di menit ke-50. Tetapi Dominic Calvert-Lewin memastikan Leeds United mengunci kemenangan 3-1. Hasil laga melawan Chelsea ini menandai berakhirnya rekor tak terkalahkan 7 laga pasukan dari Enzo Maresca. Kylian Mbappe cetakan brace Los Blancos bantai tim tuan rumah. Real Madrid meraih kemenangan telak 3-0 saat bertandang ke markas Athletic Bilbao dalam lanjutan pekan ke-15 La Liga. Kylian Mbappe tampil gemilang dengan menyumbangkan 2 gol di menit ke-7 dan menit ke-59. Sementara Eduardo Camavinga menambah 1 gol sundulan di menit ke-42. Hasil ini mempertahankan posisi Madrid di tangga kedua klasemen sementara dengan koleksi 36 poin dan hanya terpaut tipis dari Barcelona di puncak klasemen. Performa Liverpool dianggap mengkhawatirkan.
Liverpool hanya bermain imbang 1-1 melawan Sunderland di kandangnya sendiri dan mereka mendapatkan kritik pedas dari Jamie Carragher yang menilai skuad dari Arne Slot tersebut seperti berjalan tanpa kesadaran. Sementara Daniel Sturridge menilai performa tim sangat mengkhawatirkan dengan deretan masalah yang belum menemukan solusi. Sturridge menyampaikan bahwa kondisi Liverpool saat ini memang butuh waktu. Dia menilai tidak ada solusi instan. Menurutnya Slot belum menemukan susunan yang terbaik. Trent Alexander-Arnold bikin assist perdana di La Liga. Trent Alexander-Arnold membuat assist perdana di Liga Spanyol untuk Real Madrid. Sayangnya bek asal Inggris tersebut kemudian mengalami cedera dan ditarik keluar lapangan. Trent menggebrak di menit ke-7 pertandingan berjalan. Dia mengirim umpan jauh yang diselesaikan oleh Kylian Mbappe yang berbuah menjadikan gol. Itu adalah assist pertama Trent Alexander-Arnold di Liga Spanyol sejak bergabung ke Real Madrid. Namun petaka menimpa Trent memasuki babak kedua, tepatnya di menit ke-55. Pergelangan kaki pemain berusia 27 tahun itu tertekuk saat beradu kaki dengan Alejandro Rego, dan Trent Alexander-Arnold tampak tertatih dan kesakitan usai insiden tersebut. Arsenal dan Liverpool mundur dari perburuan Rodrigo. Motivasi Arsenal dan juga Liverpool untuk bisa mendatangkan Rodrigo disebut kini menurun drastis. Kedua klub telah memperkuat lini depan mereka dengan pemain baru yang dinilai lebih sesuai dengan kebutuhan. Arsenal mendatangkan Noni Madueke, Victor Gyökeres dan juga Eberechi Eze. Sebaliknya Liverpool menggelontorkan 300 juta pound sterling untuk Florian Wirtz, Hugo Ekitike dan juga Alexander Isak. Meski Liverpool belum sepenuhnya merasakan dampak positif dari belanja besar mereka, menambah penyerang baru dianggap tidaklah bijak untuk saat ini. Arsenal juga merasa lini depan mereka sudah sangat cukup kuat dengan kembalinya Gabriel Jesus dan juga Kai Havertz. Manuel Ugarte menuju pintu keluar dari MU. Manuel Ugarte diyakini akan menuju pintu keluar Manchester United. Sang gelandang tengah jarang dipasang sebagai starter dan kini ia tidak kerasan dan cuma duduk di bangku cadangan. Dilaporkan oleh Talksport, Manchester United diyakini akan menjual Ugarte di bursa transfer musim dingin nanti. Ugarte selama ini cuma menjadi penghangat bangku cadangan dan kalah saing dengan Casemiro. Menilik Transfermarkt, Manuel Ugarte punya nilai pasar mencapai 35 juta euro. Inginkan mesin gol Crystal Palace, jalan Milan tak bakal mulus. AC Milan dilaporkan tertarik mengamankan Gianfilippo Mateta ke dalam timnya. Namun asa mengangkut pemain Prancis itu ke Italia dipastikan tak bakal berjalan mudah. Ada laporan dari Fabrizio Romano yang mengklaim jika ketertarikan tersebut memang benar adanya. Mateta masuk ke dalam radar Milan di musim panas kemarin, namun deal dengan Palace tak mudah. Namun saya mendapatkan kabar jika Mateta ingin mendapatkan pengalaman baru. Saya yakin pendekatan dari Italia di tahun 2026. Kita lihat apa yang akan terjadi. Saya melihat Palace tak akan melepas sang pemain pentingnya tersebut, ujar dari Romano. Jose Mourinho ingin reuni dengan mantan pemainnya yang ada di Juventus. Pelatih Benfica, Jose Mourinho, ingin bereuni dengan Filip Kostic di timnya kini. Keduanya sempat bekerja sama di Fenerbahce di musim lalu dan hal serupa ingin ia ulangi bersama Benfica. Berbekal pengalaman pernah mengarsiteki langsung mantan pemain dari Frankfurt tersebut, ia yakin bahwa Kostic bisa berperan krusial bagi timnya nanti. Belum ada jawaban dari Juventus terkait kabar tersebut, namun kecil kemungkinan Kostic bakal dilego di musim dingin ini. Dibanding permanenkan Rashford, Barcelona incar winger muda ini. Barcelona belum memberi keputusan mempermanenkan Marcus Rashford ataukah tidak. Di samping itu, Barcelona justru meminati winger muda Norwegia yakni Antonio Nusa. Dilaporkan oleh Diario Sport, Barcelona dinilai keberatan dengan harga yang diminta MU untuk bisa mempermanenkan status Rashford. Di lain sisi, beberapa petinggi dari Barcelona justru meminati winger yang lain. Dia adalah Antonio Nusa. Nusa merupakan penyerang sayap kiri asal Norwegia berusia 20 tahun. Kontrak Nusa masih terikat sampai musim panas 2029. Nilai pasarnya ada di angka 28 juta euro.
Tak sesuai gaji, Vinicius bisa tinggalkan Los Blancos. Ketidakpastian masa depan dari Vinicius Junior kembali mendapatkan sorotan. Real Madrid kini berada dalam titik penting lantaran kontrak dari sang winger hanya menyisakan 1 tahun lagi. Media Sport melaporkan bahwa Vinicius Junior disebut terbuka bekerja di bawah Luis Enrique di Paris. Namun situasi kini serba abu-abu dan bisa berkembang ke berbagai arah. Laporan tersebut juga menegaskan bahwa masa depan dari Vinicius Junior di Madrid semakin kabur. Pihak klub disebut tidak bersedia memenuhi permintaan sang pemain yang ingin menyamai nominal gaji dari Kylian Mbappe. Untuk gambaran, Mbappe menerima sekitar 10,5 miliar rupiah per pekan, sementara Vini berada di kisaran 7 miliar per pekan. Bruno Fernandes diminta tinggalkan MU dan coba tantangan gabung Barcelona. Gaizka Mendieta menilai bahwa Bruno Fernandes memiliki kualitas yang cocok untuk Barcelona. Ia menyebut gaya bermain dari sang kapten MU tersebut sangat sesuai dengan kebutuhan klub asal Catalunya tersebut. Menurut Mendieta, Fernandes punya kualitas teknis dan karakter yang sesuai dengan La Liga. Kondisi bahwa ia tidak bermain di posisi idealnya di MU bisa menjadi alasan kuat untuk bisa pertimbangan transfer tersebut. Mendieta meyakini bahwa tantangan baru di negara baru dan liga baru akan menarik perhatian bagi Bruno Fernandes. Ia menyebut pemain biasanya menyukai kesempatan untuk bisa mengejar trofi di tempat yang lain. Manchester United siap pecahkan celengan untuk boyong gelandang Madrid. MU dikabarkan sangat serius mengejar gelandang Real Madrid Federico Valverde. Setan Merah percaya bahwa di musim panas nanti bakal jadi momentum yang terbaik mengamankan sang pemain. MU disebut siap merogoh kocek hingga 120 juta euro atau sekitar 105 juta pound sterling demi bisa membawa Valverde ke Old Trafford nanti. Angka ini tergolong cukup besar untuk gelandang sekaliber Valverde. Setan Merah berharap Real Madrid berkenan untuk bisa menjual sang gelandang dengan harga yang mereka tawarkan itu. Menurut laporan yang beredar, Valverde mulai mempertimbangkan untuk pergi dari Santiago Bernabeu.